Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sedang jemaah dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas segala limpahan dan rahmat dan nikmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang masa, suri tauladan bagi seluruh umat. Sembah sujud kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, kaum muslimin sedang jemaah dimanapun berada, izinkan kami menyampaikan kajian online spesial Ramadan bersama DMI Kota Pekanbaru meramadankan semua bulan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini, 1443 Hijriah tahun 2022. Lebih kurang sekitar 7 hari lagi insya Allah Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan telah mengajarkan dan mendidik kita agar menjadi manusia yang seutuhnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dengan bulan yang penuh barakah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu pasti tentang sesuatu yang tersembunyi di dalam bulan Ramadan, pastilah umatku meminta dalam 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Nah, begitulah keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Bahkan sangat merugi dan sangat celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, apabila diucapkan namaku, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Yang kedua, apabila orang tuanya masih hidup, dia tidak sempat berbuat baik kepada ibu bapaknya. Dan yang ketiga adalah apabila Ramadan datang, dia tidak mengoptimalkan, dia tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, maka 3 golongan tersebut termasuklah orang-orang yang merugi, bahkan orang yang celaka. Kaum muslimin,
wal muslimat yang berbahagia. Di dalam penghujung surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kita melaksanakan ibadah puasa ini mengharapkan agar kita betul-betul mendapat titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan nilai ketakwaan yang harus kita peroleh supaya dari bulan Ramadan ini kita bisa meramadankan bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini, minimal ada 3 hal yang harus kita tanamkan dan harus kita persiapkan semaksimal mungkin dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama sekali yaitu kita perbanyak ibadah solat. Ibadah solat wajib kita laksanakan dan kita iringi dengan ibadah solat sunat. Marilah kita siarkan solat untuk melaksanakan secara berjamaah, terutama kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita ajak untuk melaksanakan solat berjamaah. Karena luar biasanya fadilah solat melaksanakan solat berjamaah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27. Solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian 27 derajat dibandingkan dengan solat sendiri. Kemudian diriwayatkan dari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya kemudian dia bersuci dan berwudu, dilangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala atau ke masjid, maka setiap hitungan langkah kakinya dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita tadabbur Al-Quran. Kita berazam di dalam hati kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain berisikan petunjuk, berisikan obat, juga Al-Quran akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka ketika kita dimasukkan ke liang kubur, ketika kita dihampiri oleh malaikat mungkar dan nangkir, disitulah datang pertolongan Al-Quran kepada kita. Dengan wajah yang begitu tampan, dengan wajah yang begitu lembut, menghampiri seorang mayat sambil berkata, saya adalah Al-Quran yang engkau baca waktu dalam keadaan suara keras maupun suara pelan. Pada hari ini saya akan menjadi temanmu di dalam kubur dan menemanimu sampai hari pembangkitan. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga yang kita persiapkan, kita harus perbanyak berimpak dan bersedekah.
Kita di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain ibadah mahdoh kita kepada Allah, kita juga diwajibkan untuk mempunyai rasa kepekaan sosial yang tinggi. Berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kesempatan sekarang inilah kita berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kaum muslimin yang berbahagia, pernah terjadi di zaman Bani Israel, ada seorang perempuan yang sudah tua, seorang janda bertinggal bersama anaknya. Dia hidup dalam pas-pasan, namun dia memiliki sifat dermawan yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika, ada seorang pengemis yang datang kepada ibu ini meminta sesuap makan. Sudah beberapa hari tidak makan, namun karena ibu ini hanya memiliki sesuap makan yang akan dimakan bersama anaknya, tidak tega dimakannya, diberikanlah kepada pengemis. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena dia memberikan seorang pengemis yang meminta makan, yang membutuhkan sesuap makan, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang perempuan janda ini. Pada suatu ketika dia melaksanakan perjalanan mencari kayu bakar bersama anaknya, ketika itu terjadi musim kemarau, binatang buas merajalela. Ketika itu anaknya dilarikan oleh binatang buas yang bernama serigala. Ketika anaknya dilarikan oleh serigala, bagaimana hati seorang perempuan, hati seorang ibu ketika dilarikan anaknya oleh serigala? Seorang ibu ini meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarkan pertolongannya. Allah mendengarkan pertolongan ibu tua tadi. Sambil ibu tua tadi mengangkatkan kedua tangannya, "Ya Allah, selamatkanlah anakku dari cengkraman serigala." Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak lengah, Allah tidak abaikan. Maka Allah mengutus malaikatnya, "Wahai malaikatku, beri pertolongan kepada ibu tua tadi." Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat yang menolong anak tersebut dan menyelamatkan dari mulut serigala tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, baru satu suap diganti dengan satu suap. Jika pada hari ini kaum muslimin kita bisa berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan, mungkin rezeki Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan dari langit untuk kita. Dan segala macam musibah yang kita hadapi negara kita ini, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kita laksanakan setelah bulan Ramadan yang harus kita ramadankan adalah memperbanyak bersilaturahim. Sila adalah menghubungkan silaturahim antara saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim pada seorang perempuan, Allah berkata, "Aku adalah Rahman, engkau adalah Rahim. Aku ambil namaku dari namamu. Siapa yang menghubungkan silaturahim, maka akulah yang akan pertama menghubungkan silaturahim." Maka kesempatan bagi kita semua setelah kita dididik di bulan Ramadan ini, tinggal kita lagi menerapkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan nanti berakhir. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah sama-sama kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita kembali ke haribannya menjadi insan yang muttaqin, dan kita kembali
ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.